Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kukuruyuk Project. Oke. Mas Adit, kita kedatangan Ustadz cakep nih, Siapa Bos. bal? Siapa bal? Ustadz Icul, idolanya Mama Semarang ini. Gantengnya bukan main ya gak? Senyumnya aja udah kayak Manis Hajar Aswad, banget. kayak Ka'bahnya. Abahnya ya. Kalau Hajar Aswad Iya. ini dong. Ini Ustadz yang paling keren nih, fenomenal. Fenomenal Wah, banget iya. kan. Maaf Ustadz Icul ya cewek-cewek. kita. Maaf rumpi, mak. Tularan. Ya Ustadz Icul, gini aja. Sebenarnya ini ya, saya itu sama Mas ini kan masih muda, tapi kok Kita kan masih ganteng kaula jenengan itu gimana? Oh gitu. Iya. Rahasia apa Tat? Apa kurang adil ya? Kurang, aduh Gimana ya? Mungkin kurang sudah enak. adil, sudah adil. Sudah adil gitu. Karena kalau Mas Iqbal nanti ganteng gitu kan, itu nanti nggak bisa menjaga mungkin. Menjaga apa Ustadz? Ya menjaga biar nggak disukai orang gitu. Jangan. Enggak susah. Gini aja susah apalagi ganteng kan. Iya Mas, ya Gusti Mas, kita udah banyak hujatan sama hinaan Mas. Kita udah ya Ustadz ya, ampun. maaf Ustadz. Oh iya. Langsung aja Ustadz, ini ada pertanyaan ya Ustadz ya. Yaitu apakah mandi besar harus di kolam renang? Nah, itu kan mandi besar. Ini rodok-rodok sensitif ini. Nah, itu. Iya. Itu lebih ke itu kan. Mandi besar harus di kolam renang ya. Soalnya kamar mandiku cilik ya. Soalnya kamar mandiku ora ono banyune iso wae ngono ta Mas ya. Kamar mandi umum. Mandi Iya. besar karena di kolam yang besar gitu. Oh maksudnya. iya, apakah mandi besar harus di kolam renang atau Nah. besar? Menurut Ustaz Isul bagaimana? Ya. Baik, kita langsung ya. Iya. Ini pertanyaan yang mungkin sering disampaikan oleh anak-anak muda ini, generasi Z gitu ya. ZO ya. Itu lebih suka, kan dia biasanya suka rebahan ini. Habis benar. ada kejadian ya, Iya. entah itu malamnya ketemu sama siapa begitu misalnya mungkin. itu kan. Terus kemudian pagi-pagi dingin. Ngaku bal. Pas subuh mungkin ya. Ketemu siapa? Ah, terus akhirnya apa? Akhirnya wah nggak mandi, mandinya nanti gitu. Nggak jadi sholat subuh deh. Terus kemudian ada kolam renang jegur. Iya. Jadi kita perlu tahu dulu ya. Jadi mandi besar itu kalau kita bisa dikatakan mandi besar itu ada dua. Mandi besar yang karena ada hadas besar, kemudian mandi besar yang bukan karena hadas besar, karena kesunahan. Kesunahan. Contoh kalau yang sunnah itu kan mandi taubat, Iya. Oke. kemudian mandi lidafil bala. Jadi mandinya besar. Apa itu yang dimaksud mandi besar? Yaitu membasuh semua anggota tubuh mulai dari rambut hingga ujung kaki. Dan diniati, jadi pakai niat apa? Niat mandi besar, yaitu mandi untuk tolak bala ya, atau mandi untuk karena ini karena untuk apa? Taubat. Jadi karena taubat. misalnya ini dapat tausiah dari Pak Ustadz ya. Ini Anda itu dosanya banyak ini, harus mandi tobat ya. Mandi tobat itu tidak hanya sekedar mandi saja, tapi juga keramas ya. Jadi mulai dari rambut hingga ujung kaki. Itu mandi besar yang tidak junub. Oh, iya. Terus kemudian mandi besar yang junub ini juga sudah banyak dibahas oleh ulama-ulama fikih ya. Terutama termasuk Said Sabiq ya di dalam kitab fikih sunnah ya, beliau mengatakan bahwa mandi junub itu ada dua rukunnya. Yang pertama rukunnya itu adalah niat, yang kedua membasuh seluruh badannya, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tapi ada niatnya, tidak Oh, ada niatnya. tidak berabul kemudian bahkan sampai apa kolamnya itu habis airnya. Telang Padahal 3 dinyalakan kolam. kerannya. Iya benar. Wah. Terus biarin aja berabul tapi nggak pakai Boros niat. sih. Kalau misalnya nggak pakai niat, ini mandinya nggak bisa dikatakan mandi untuk lidafil apa? Oh, bukan lidafil apa? Lirafil hadatsil akbar, yaitu untuk menghilangkan hadas yang besar. Tapi justru menghabiskan air saja. Jadi kalau ada niatnya, ini generasi Z itu pakai niatnya nggak harus pakai bahasa Arab ya. Jadi pakai bahasa Indonesia atau Jawa pun boleh. Niat insun mandi junub, mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Itu sudah boleh. Tidak ya. harus Arab. Tidak harus Arab. Bahasa Indonesia bisa? Oh, Bisa. boleh, apalagi ya. Pakai Krom- bahasa Inggris juga Oh, boleh. bisa ya. Bahasa Inggris. What the happen the siram apa ini? Yes. NU smoking. Siram is go to bed. Good banget. So, good akbar. Terus gini, di dalam mandi besar itu ya, itu kan rukunnya ada dua ini jelas. Semua ulama sepakat rukun itu ada dua. Yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh seluruh badannya mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tapi ada pertanyaan juga, biasanya ada
yang bertanya begini, apakah harus wudhu gitu loh. Nah, Oke. wudhu bagus gitu. Jadi wudhu dulu habis Ya itu. wudhu sunnah. Oh. Tapi begini, seandainya tidak berwudhu, nah ini menurut madhab Syafi'i, madhab Imam Ahmad, Imam Ishaq ya, kemudian satunya madhab Abu Hanifah dan juga ulama-ulama Hanafiyah itu memperbolehkan gitu. Kalau nggak usah pakai wudhu tidak apa-apa, langsung niat mandi junub. Karena dalam kitab Al-Um ya Imam Syafi'i mengatakan begini, Allah memerintahkan untuk mandi junub ya, mandi besar untuk lirafil hadatsil akbar, untuk menghilangkan hadas besar ini secara mutlak ya, bersih, membersihkan semuanya tanpa ada pekerjaan-pekerjaan lainnya atau hal yang terinci misalkan harus wudhu dulu atau apa, tidak. Tapi semuanya wajib dibasuh gitu, tapi dengan niat. Karena gini, prinsipnya niat itu kenapa setiap apapun harus pakai niat, karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau niatnya kocehan, ya dapatnya kecehan. Lirafil hadatsil akbar, walaupun secara af'al ini sudah selesai semua, Secara tertib maka ini tidak bisa dikatakan sebagai lirafil hadatsil akbar, tapi justru nanti akan menjadi menghabiskan air saja. Jadi bukan mandi besar yang dianjurkan atau yang diwajibkan begitu. Ya. Terus kemudian ya, kalau misalnya Pak, ini saya mandi besar, tapi tadi pertanyaan kolam renang ya. Ujuk-ujuk ini ada kolam renang di depan ini. Nggak wudhu, nggak apa, langsung aja jebrul gitu kan. Langsung keramas. Pertanyaan pertama, kolam renang itu suci ndak? Oke. Nah, biasanya kan kalau maaf nih ya, di hotel-hotel kalau ada yang usil itu sampai dalam tanda kutip buang air kecil di situ. Betul Ustaz. Ya kan? Ya, terus gimana nih kalau misalkan tercemar? Ya. Cari kolam renang yang ada batas sucinya. Beda Suci, Mbak. Nah, ini kendalanya cuma itu. Kemudian gini, kalau kita yakin, yakin aja lah ini kolam renangnya suci lah gitu. Karena kalau dihitung secara fikih ya, kalau air itu lebih dari 2 kola, maka dikatakan dikobok-obok pakai tangan pun tidak masalah. Oke. Wudhu, misalkan kamu Mas Iqbal wudhu ya, nah itu kan ngobok kolah itu. Di pondok-pondok pesantren biasanya itu begitu karena airnya itu penuh gitu, ya kan? Nah itu lebih dari 2 kolah nggak masalah. Tetapi kalau misalnya kolam renang ini kita yakin bahwa ini kan sudah lebih dari 2 kolam, tetapi nggak apa-apa, saya niat mandi junub di sini. Nawaitu ghusla lirafil hadatsil akbar. Pakai speaker gitu Pakai speaker ya biar orang lihat ya. Langsung kan gaya bebas, sambil gaya bebas. Fardholillahi ta'ala gitu kan, biar pakai gaya kuda-kuda atau gaya apa. Yang belakang saya makmum. Ada yang Nah itu boleh nggak? Kalau Jinabah sudah kita berjamaah. yakin, ya kita yakin airnya bersih, suci, nggak masalah, ya kan? Lah kalau misalkan ini mungkin tidak di kolam renang, mungkin di tengah lautan, gitu. jegur langsung, biur niat mandi lirafil hadatsil akbar junub ya. Setelah itu lupa kalau itu adalah laut ya, terus kemudian ada ikan paus. Janganlah ya, tetap kita harus pakai jaring ya. Saya tak di atas jaring, tidak masalah. Jadi itu tetap hukumnya suci, tidak masalah. Nanti bisa hadas akbarnya bisa hilang. Apalagi kalau nggak punya rambut, Tat. Iya. Itu kan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau nggak punya rambut botak. Minjem rambut temen Ya boleh lah ya. Jadi gini. temen ya? Jadi rambut ini kan mahkota ya. Jadi seandainya nggak ada rambutnya, pasti kan adalah satu biji kan pasti ada. Kalau misalnya nggak ada sama sekali ya nggak apa-apa. Karena ini kan rambut itu ada di mana sih? Di sini kan di kepala. Nah, rambut itu ada di kepala. Lah disitulah nanti kita tetap niatkan bahwa biqadaril sya'r ya. Jadi ini adalah dikira-kirakan bahwa ini adalah rambut, tempatnya rambut, boleh. Masa terus nggak ada rambutnya, nggak usah dibasuh, nggak ada rambutnya. yang ada rambutnya itu di bawah. Enggak, itu bulu kaki. Bulu kaki. Bulu kaki. Karena rambut masuknya. Nah, akhirnya malah yang dibasuh itu toh. Nggak bisa. Jadi yang dibasuh semuanya. Iya, lebih ke positif kan gitu. Ini ada itu Ustadz, ada pertanyaan Gimana? lagi, yaitu tentang jika meremehkan mandi junub. Nah, itu Tat. Kesiangan dengan alasan mau ngaji. Itu biasa. Ame ngaji mangga aduh lali junub wis ngono kadung sumuk Ya kan kadung sumuk. Sali ya. Mangkat sik penting Nanti kan. mandinya berpengajian Ustaz. Ya nunut aja di tempat yang ada pengajiannya. Oh mandi, aduh udah enak. Masa yang lainnya pengajian biur itu enggak. Ya. Jadi gini, Akbar. kita perlu tahu bahwa junub itu kan dari bahasa Arab namanya tuh jauh ya. Bukan janubun. Kalau janubun kan selatan.
Oh iya. Tapi kalau junubun itu ditinggal dijauhi. Artinya dijauhi dari malaikat. Kalau yang nggak mandi junub setelahnya dia itu suci, harusnya sudah jatahnya mandi junub. Tapi dia tidak mandi junub, maka yang terjadi apa? Dijauhi malaikat. Nah, kalau sudah dijauhi malaikat, biasanya sering ada masalah, kesandung lah. Kemudian ada baju yang keliru lah, gitu kan? Genju keliru pastel. Iya. Iya. Karena Listrik-listiknya keliru odol. Putih semua ya. Iya. Nah, makanya gini, jangan sampai kita Modelnya- itu meremehkan mandi junub. Jadi kalau misalnya, mohon maaf ini, bagi yang laki-laki yang biasanya sudah saatnya mandi besar ya, itu harus segera ambil air untuk mandi besar. Itu yang pertama. Karena menyegerakan karena apa? Karena ada jatah wajib kita yaitu apa? Melaksanakan sholat. Kemudian kalau yang ibu-ibu biasanya atau kaum hawa ya, ini para perempuan-perempuan yang biasanya kadang nanggung ini sudah mau kegiatan ini, mau kerja, tapi kok kayaknya kalau mandi kelamaan, kan perempuan kan biasanya mandinya lama ya. Iya, 2 jam. Belum selesai itu sudah mikir nanti pakai baju apa, Bisa ya kan? buat bangun Iya candi kan? belum selesai. Nggak kerasa 1 tandon habis. Betul. Ya. Akhirnya apa? Takut kalau terlambat. Terus akhirnya nggak mandi lah. Ini tolong yang sudah terbiasa begitu ya segera mandi. Kenapa? Karena mandi junub yang diakhirkan, artinya tidak langsung disegerakan, maka dia akan dijauhi oleh malaikat. Doanya jauh kan loh. ya dijauhi. Bener. Malah banyak musibah, banyak kendala. Kenapa di jalan? Waduh. Ini ada lagi Ustaz ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu tadi kan lelaki ya. Sekarang jika meremehkan mandi junub pada wanita mens ya kan. Ya enggak? Kan mens berapa hari terus di akhir mens gitu. Terus nggak lupa kan akhirnya udah suci kok malah nggak langsung mandi tuh. Waduh. Ya kadang lupa juga ya. Iki wedoke keset apa piye ngono ya. Oke, terus ngono ya. Kalau hari ini selesai zuhur, langsung mandi gitu. Zuhur selesai, kok tidak langsung mandi, maka ketika mandinya kok asar, dia kan sudah meninggalkan sholat asar. Berarti wajib qadha asar. Padahal jatah waktu mandinya itu kan sudah ada ya. Artinya kalau habis zuhur, ini kan habis zuhur sudah selesai, maka sebisa mungkin untuk segera mandi karena sebentar lagi waktu asar. Begitu. Terus kemudian ada lagi nih, wah ini saya tanggung ini Pak, saya udah berhenti sih Pak, kira-kira tadi zuhur ya, tapi ternyata mandinya maghrib, berarti hutang 2 sholat itu nanti. Iya, asar dan maghrib. Kenapa? Karena sudah saatnya suci. Makanya gini, bagi perempuan atau bagi kaum hawa ya yang meremehkan mengakhirkan mandi junub setelah dia selesai mens, maka ini fatalnya adalah jenengan ketinggalan kereta sholat. Iya. Kalau posisinya lupa kan, kita inget ya kan harus mandi. Tapi ada kegiatan. Nah, ada kegiatan. Lupa. Terus lupa, tapi sholat. Dikasih alarm lah. Aduh, alarm. Bisa nggak? Gimana? Loh, sekarang HP itu kan ada alarmnya. Oh iya, alarm. Sudah bersih gitu. Gimana Mas? Saatnya mandi ya kan gitu bisa. Ya, diingatkan kan gini, jangan sampai kita melewatkan sedetik pun ya, atau paribasane lah. 1 detik pun kalau bisa memang sudah saatnya mandi, harus segera mandi. Karena ini berbahaya. Meninggalkan sholat loh. Ini beda kalau puasa ya. Kalau puasa kan memang ya harus nyaur jelas ya. Tapi kalau sholat qadha bukan karena sakit, bukan karena memang uzur syar'i ya, hanya gara-gara tidak mandi-mandi. Ini kan malah repot gitu. Repotkan diri sendiri. Jadi malaikatnya tuh bingung. Enggak sholat dosa tapi lupa, belum mandi. Ini gimana nyatetnya? Ya udahlah, nunggu dia mandi. Mungkin airnya masih proses perjalanan. Gitu ya. Kasihan. Kemarau ya. Iya, kemarau. Tapi gini Bal, pertanyaan lagi. Kalau kita di perjalanan nih, ya kan? Contoh, orang-orang dulu nih Tat, ya kan? Perjalanan jauh, ya kan? Naiknya unta, kuda di padang pasir. Nah, terus waktunya sholat nggak ada Nggak ada belum air. juga nggak ada air, gimana tuh Tat? Ya kalau dulu memang
di Makfu ya. Tapi kalau hari ini kan nggak ada kayak gitu ya. Iya, Setiap jalan serba kita ada ya. mau ke Karangawen, kita mau ke Pati itu kan pinggir jalan sudah ada pom bensin, ada musola, ada masjid ya. Mandi di masjid juga nggak apa-apa kok. Oh Ya. iya. Iya bisa ya. Kalau misalkan junubnya di bis, Dulu di pernah Mas anu, itu terlalu nekat dia termasuk. itu kan mimpi bisa. Oh iya, Ketilan, ketiduran, namanya ketilan ketiduran. ya. Saat supirnya ugal-ugalan dia mimpi basah. Iya. Itu bisa ya Ustaz ya. Bisa. Tapi ugal-ugalan. Tapi biasanya gini, lo kan ada juga yang sempat bertanya begini, loh saya nggak ngimpi apa-apa tapi keluar, kan junub ini wajib mandi nggak? Wajib, Iya, wajib mandi. tapi keluar, karena mungkin dari segi ilmu biologi ya, bahwa dia itu sedang kecapean, banyak kegiatan yang dia lakukan sebelumnya, sehingga over ya, sehingga keluar sendiri kan ada kan, Oh ada. dan itu tetap wajib mandi, Oh wajib ya. wajib berarti. mandi. Karena nggak sengaja kan. Kecuali kalau sengaja kan niat ya. Ini kita dapat ilmu baru ya kan. Iya kan gitu kan. Makanya kalau misalnya apa disengaja terus Iya. nggak mandi, aduh, eman-eman banget. Kalau ya. disengaja maksudnya gimana nih? Ya maksudnya itu itu gimana? Contohnya nol itu. mana Ya untungnya saya masih 13 tahun. Ya gitu. Saya dong. Oke, Tat. Jadi udah banyak banget nih Bal ya kita tentang mandi besar, mandi wajib dan sembarang alirnya sembarang macamnya penting ya kan. buat kita Penting yang banget ya. kebiasaan Kaula keluar ya. muda tuh, makanya didengerin ya. Adik-adik, didengerin ya adik-adik ya. Yang mau menjelang mas-mas ya. Ya, mau menjelang mas-mas ya, yang baru-baru menjelang head ya kan, yang baru menjelang apa mimpi-mimpi yang indah ya kan gitu. Nah, ini ada ilmu baru dari kita. Terima kasih banget Pak Ustadz. Kita dapat ilmu baru banget ya. Jangan kapok-kapok. Emang kita orangnya kayak gini ya, Bang, ya. Sedikit nyeleneh-nyeleneh enak gitu kan ya. Enaknya. Ya, enggak maksudnya enak kita ngobrol sama Oh kita iya enak siap. nyambung gitu kan. Daerah nyambung enak tadi apa? Enggak, jangan sampai ke situ ya. Oke, gitu Ustaz, terima kasih banget atas kehadirannya, kita dapat ilmu, saya sama Iqbal dapat ilmu banyak. Moga-moga untuk para penonton atau para netizen yang melihat itu bisa dapat ilmu dan manfaatnya. Gitu aja dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.